Donald Trump mengira bahwa Kanada akan menyerah ketika ia mengenakan tarif pada barang-barang dari negara tersebut. Namun, ia salah besar. Trump mungkin mengharapkan beberapa keluhan dan sedikit penolakan dari Kanada. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Kanada memberikan balasan yang sangat keras terhadap kebijakan tarif tersebut. Kini, Kanada bahkan mengancam untuk mengambil langkah yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Trump, membatasi akses Amerika Serikat ke Alaska. Ini adalah langkah berani dari Kanada yang dapat membuat Alaska terasa lebih jauh dari Amerika. Lalu, bagaimana situasi ini bisa terjadi? Seberapa jauh Kanada bisa melangkah dalam menanggapi tindakan Trump? Mari kita uraikan lebih lanjut. Alaska adalah negara bagian yang sangat besar, mencakup 663.300 mil persegi dengan keindahan alam yang menakjubkan dan geografi yang unik. Menariknya, Alaska adalah salah satu dari 2 negara bagian yang tidak terhubung secara darat dengan 48 negara bagian lainnya, menjadikannya sepupu jauh Amerika Serikat yang terpisah oleh jarak yang luas. Namun, siapa yang memainkan peran besar dalam memastikan Alaska tetap menjadi bagian dari Amerika Serikat? Tentu saja, Kanada. Akses darat satu-satunya ke Alaska adalah melalui Kanada. Untuk mencapai benua Amerika Serikat, Anda harus melewati Kanada, baik dengan mobil, kereta, atau pesawat. Laut adalah pengecualian, tetapi itu pun sulit. Meskipun ada penerbangan langsung ke Alaska dari beberapa kota di Amerika Serikat, sebagian besar penerbangan tetap melintasi wilayah udara Kanada. Kecuali mengambil rute sangat memutar, keberadaan Kanada tak terhindarkan. Alaska berbagi perbatasan 1.538 mil dengan Kanada, membentang dari Samudra Arktik hingga Pasifik. Di sisi timurnya, terdapat wilayah Yukon dan British Columbia. Meskipun banyak yang mempertanyakan pilihan tinggal di daerah terpencil ini, Alaska tetap dihuni sekitar 740.000 orang. Perbatasan Alaska dan Kanada bukanlah garis kecil yang ramah seperti kebanyakan perbatasan internasional. Di puncak Gunung Saint Elias, yang menjulang 18.000 kaki, tantangan semakin besar. Di tempat lain, perbatasan tampak seperti lintasan rintangan raksasa. Oleh karena itu, Komisi Perbatasan Internasional harus menjelajahi bentang alam paling terpencil dan keras untuk menandai batas. Mereka menggunakan kerucut logam untuk menandai lokasi, bahkan di tengah gunung, di mana tak seorang pun ingin membangun. Kondisi ini menekankan pentingnya jalan yang menghubungkan Alaska ke Kanada dan, dengan demikian, ke Amerika Serikat. Secara efektif, Kanada memiliki kekuatan untuk menyandera negara bagian Amerika Serikat dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh negara lain. Amerika Serikat tentu saja menyadari hal ini. Jadi, bagaimana Kanada berperan sebagai penjaga gerbang Alaska? Ini berkaitan dengan truk yang melakukan perjalanan dari Amerika Serikat ke Alaska. Meskipun tidak semua wilayah Kanada fokus pada Alaska, British Columbia, yang berbagi perbatasan utara, menjadi penghubung darat utama antara negara bagian Amerika Serikat dan Kanada. Tanpa British Columbia, akses ke Alaska akan sangat terbatas. Alaska akan terisolasi dengan hampir tidak ada akses transportasi darat. Jika Perdana Menteri British Columbia, David Eby, berhasil, para pengemudi truk akan merasakan dampak isolasi ini secara langsung. Eby berencana mengenakan tol pada truk komersial yang melintasi provinsi menuju Alaska. Tol biasanya dikenakan untuk mendanai infrastruktur atau mengatur lalu lintas. Tetapi dalam kasus ini, tujuannya adalah membatasi akses ke Alaska. Jika biaya ini diterapkan, pengiriman barang ke Alaska akan jauh lebih mahal dan tidak efisien. Ini adalah respons langsung terhadap tarif yang dikenakan oleh Trump, dan Eby telah menggarisbawahi hal ini. Meskipun tol mungkin tidak segera diberlakukan, langkah ini menjadi peringatan bahwa British Columbia siap membuat hidup lebih sulit bagi pengemudi truk jika perang dagang terus berlanjut. Kanada tidak akan hanya diam dan menerima dampak ekonomi tanpa perlawanan. Dampak tol ini tidak hanya soal biaya. Langkah ini dapat menciptakan masalah logistik serius. Alaska sangat bergantung pada jalur darat untuk sebagian besar barangnya, dan tanpa akses tersebut, negara bagian ini akan menghadapi kekurangan parah, terutama untuk hasil bumi dan minyak. Menurut Senator Negara Bagian Alaska, Robert Mears, jika Anda ingin mendapatkan sesuatu di sini dengan cepat, Anda menaruhnya di truk, bukan di tongkang. Namun, lalu lintas truk menuju Alaska tidak sepadat di 48 negara bagian lainnya.
Menurut Asosiasi Truk Alaska, 57,8% dari tonase yang diproduksi di Alaska diangkut oleh truk, setara dengan 13.170 ton per hari. Angka ini lebih rendah karena Alaska tidak beroperasi seperti kebanyakan negara bagian lain dalam hal transportasi. Negara bagian ini lebih mengandalkan transportasi udara dan laut untuk memindahkan barang, mengingat sifatnya yang terpencil dan sulit diakses. Peran truk di Alaska lebih terspesialisasi dibandingkan di negara bagian lain. Sistem transportasi truk di Alaska fokus pada pemindahan barang dari pelabuhan dan bandara ke lokasi industri dan konsumen, bukan untuk pengangkutan jarak jauh. Alaska hanya memiliki 2.229 mil jalan yang ditunjuk dalam sistem jalan raya nasional, yang merupakan 12,6% dari total jaringan publiknya. Oleh karena itu, lalu lintas barang di jalan tersebut tidak sebanyak di negara bagian lain. Jika British Columbia berhasil menerapkan tol ini, dampaknya akan terasa terutama pada segmen lalu lintas yang penting namun relatif kecil. Namun, untuk mencapai tujuan ini, British Columbia harus menghadapi tantangan hukum dan logistik yang kompleks. Aspek hukum menjadi tantangan utama. Sistem tol yang diusulkan bertentangan dengan perjanjian yang ada antara Kanada dan Amerika Serikat, khususnya mengenai Jalan Raya Alaska. Jalan ini, yang dibangun selama Perang Dunia Kedua sebagai rute militer, kini menjadi jalur utama bagi penduduk, industri, dan wisatawan. Meskipun perjalanan di jalan raya ini menantang, penting untuk mencatat bahwa perjanjian yang ada melarang Kanada mengenakan tol di jalur yang digunakan untuk pengangkutan barang antara Amerika Serikat dan Alaska. Pasal 2 perjanjian tersebut secara tegas melarang tol, baik langsung maupun tidak langsung, untuk menjaga kelancaran transportasi. Perjanjian tahun 1977 menetapkan bahwa Amerika Serikat dan Kanada bersama-sama memelihara Jalan Raya Alaska, dengan Amerika Serikat mendanai rekonstruksi dan Kanada mengawasi pemeliharaannya. Menambahkan tol akan melanggar ketentuan ini dan berpotensi mengganggu pemeliharaan infrastruktur yang dijalin dalam perjanjian. Pelanggaran ini bisa memicu pertempuran diplomatik dan hukum. Namun, mengingat tekad British Columbia untuk bertindak, tidaklah mengejutkan jika Perdana Menterinya mencari celah untuk menghindari perjanjian tersebut. Abby memiliki misi yang jelas dan tidak akan terhalang oleh perjanjian atau tantangan logistik. Namun, rencana British Columbia menghadapi beberapa kendala. Saat ini, provinsi tersebut tidak memiliki stasiun tol di sepanjang jalan raya menuju Alaska, kemungkinan terkait dengan perjanjian yang ada. Bahkan jika hambatan hukum bisa diatasi, penerapan tol ini memerlukan infrastruktur baru, seperti gardu tol, staf, dan peraturan yang sesuai. Menurut Pillay, seorang pejabat terkait, kita harus melihat tindakan dan alat hukum yang tersedia. Membangun sistem tol bukanlah tugas ringan. Robert Mears, seorang senator dan pengemudi truk, meskipun tidak mendukung tol, berpendapat bahwa penerapannya tidak mustahil. Ia mencatat bahwa truk sudah berhenti di stasiun jalan untuk pemeriksaan keamanan, sehingga menambahkan gardu tol tidak terlalu sulit. Namun, Jamie Benson, Direktur Eksekutif Asosiasi Truk Alaska, mengingatkan bahwa proposal tersebut dapat meningkatkan biaya transportasi, mengganggu rantai pasokan, dan menaikkan harga barang-barang penting bagi warga Alaska. Dia mendesak pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan hubungan baik antara Alaska dan British Columbia, berharap pemerintah federal dapat menemukan solusi untuk menghindari tarif. Sementara itu, di Yukon, penduduk tidak hanya menunggu. Mereka mengusulkan berbagai ide balasan, termasuk melarang atlet Alaska dari Olimpiade musim dingin Arktik mendatang, dan bahkan melarang Donald Trump dari wilayah tersebut. Usulan-usulan ini menunjukkan bahwa Kanada tidak akan mundur, meskipun Trump telah meredakan beberapa ancaman tarif. Abby menegaskan, kami tidak akan mentolerir ancaman dan ketidakpastian ini. Kami membela warga Kanada. Proposal tol, meskipun simbolis, menyampaikan pesan tegas. Kanada frustrasi dan siap mempertahankan posisinya. Frustrasi ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh Kanada bisa melangkah. Apakah Kanada bisa menghapus Alaska sepenuhnya dari Amerika Serikat? Jika demikian, langkah pertama adalah memblokir akses darat dengan tol. Menutup Alaska Highway, satu-satunya koneksi darat utama antara Alaska dan 48 negara bagian Amerika Serikat, akan menjadi langkah drastis. Jalan raya ini adalah jalur vital untuk pengiriman bahan bakar, makanan, dan barang lainnya di Alaska.
Penutupan jalan tersebut akan menyebabkan kekacauan, mengingat banyak komunitas, seperti Haida, sangat bergantung pada infrastruktur yang ada. Secara teknis, hampir 80% dari Alaska Highway berada di tanah Kanada, memberi negara tersebut pengaruh besar. Namun, blokade ini akan membawa konsekuensi serius. Dampak ekonominya tidak hanya akan dirasakan oleh Alaska, tetapi juga oleh bisnis di seluruh Kanada. Meskipun menutup akses jalan utama terlihat ekstrim, ketegangan yang meningkat bisa mendorong Kanada untuk mengambil langkah tersebut. Jika Kanada ingin meningkatkan tekanan, memblokir akses laut juga bisa menjadi langkah signifikan. Jalur laut di Alaska membentang sepanjang 500 mil di Samudra Pasifik dan merupakan rute penting untuk lebih dari 90% kargo menuju Alaska. Penutupan rute ini akan berdampak besar pada logistik di Alaska. Industri pelayaran Alaska, yang sangat bergantung pada perairan Kanada, mencatat rekor 1,65 juta penumpang yang menggunakan rute ini untuk mengunjungi Alaska Tenggara pada tahun 2023. Jika Kanada memutus akses ini, dampaknya akan sangat besar. Alaska tidak hanya menghadapi krisis pariwisata, tetapi juga efek berantai yang dapat menghancurkan industri pelayaran. Kita berbicara tentang perjalanan yang dibatalkan, kehilangan pendapatan, dan penumpang yang terdampar di pelabuhan Kanada. Salah satu lokasi penting adalah Terminal Feri Prince Rupert, pusat transit bagi warga Alaska yang menuju selatan. Jika Kanada menutup terminal ini, akses perjalanan Alaska ke 48 negara bagian akan terputus. Terminal ini juga merupakan lokasi praizin marinir pertama di dunia, di mana Bea Cukai Amerika Serikat melakukan inspeksi di Kanada. Jika akses marinir terblokir, konsekuensinya akan mengguncang Alaska dan Amerika Serikat secara mendalam. Dalam hal perjalanan udara, taruhannya sedikit lebih rendah. Meskipun lalu lintas udara Alaska sangat penting, pengaruh Kanada di langit lebih terkait dengan ketidaknyamanan daripada kekacauan. Sebagian besar penerbangan komersial dan militer Amerika Serikat antara Alaska dan 48 negara bagian sering melewati wilayah udara Kanada. Jika Kanada menolak hak penerbangan ini, pesawat harus mengambil rute yang lebih panjang dan mahal, baik melalui Pasifik atau Arktik. Ini memang merepotkan, tetapi tidak sebanding dengan dampak dari blokade darat. Namun, masalah serius muncul dari kontrol Kanada atas perdagangan Alaska. Sebagian besar bahan bakar, makanan, dan barang konsumen Alaska berasal dari Kanada. Jika Kanada mengenakan tarif tinggi, menutup penyeberangan perbatasan, atau melarang rute perdagangan tertentu, dampaknya bukan hanya ketidaknyamanan, tetapi bencana ekonomi. Alaska akan menghadapi kekurangan barang, mulai dari bahan bakar hingga bahan bangunan, dengan biaya yang meroket dalam waktu singkat. Kanada memiliki posisi kuat berkat kendalinya atas layanan kereta api dan angkutan barang. Tanpa kereta api langsung yang menghubungkan Alaska dengan 48 negara bagian lainnya, barang-barang terus dikirim melalui rel Kanada. Pelabuhan Vancouver adalah hub penting yang menangani sebagian besar pengiriman ke dan dari Alaska. Jika akses ke pelabuhan ini terputus, sistem logistik Alaska akan runtuh. Namun, ini bukan jalan satu arah. Setiap tahun, lebih dari $1 miliar dalam arus perdagangan terjadi antara Alaska dan Kanada. Alaska mengekspor sekitar $596 juta ke Kanada, sementara mengimpor barang senilai $753 juta. Oleh karena itu, ekonomi Kanada juga akan terdampak jika terjadi gangguan besar. Meskipun Alaska berusaha mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat, dampak ekonomi dari blokade semacam ini tetap menyakitkan. Biaya sebenarnya bukan hanya soal angka. Ini tentang orang-orang, keluarga, dan kota-kota kecil yang bergantung pada pertukaran lintas batas untuk kelangsungan hidup mereka. Statistik terbaru menunjukkan bahwa perdagangan dengan Kanada mendukung lebih dari 20.000 pekerjaan di Alaska, ditambah 4.350 karyawan di bisnis milik Kanada di seluruh negara bagian. Ini bukan sekadar data, ini adalah kehidupan nyata yang terancam. Dengan mempertimbangkan semua ini, kita perlu bertanya, apakah Kanada akan pernah melakukan blokade penuh terhadap Alaska? Seberapa besar tekanan yang perlu dihadapinya sebelum mengambil tindakan drastis seperti itu? Dan bagaimana respons Amerika Serikat terhadap usulan tol, serta potensi blokade yang lebih serius? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru guna menambah wawasan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.